Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saya akan membacakan beberapa pokok-pokok warta jemaat untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, kegiatan masa Raya Paskah. Dalam rangka memperingati rangkaian masa Paskah, akan dilaksanakan kegiatan kebaktian daring sebagai berikut. Yang pertama, hari Kamis, tanggal 1 April 2021 pukul 19 atau jam 7 malam dengan media kanal YouTube. Yang kedua, Jumat Agung, hari Jumat tanggal 2 April 2021 pukul 9 pagi dan pukul 18 sore, media live streaming. Yang ketiga, Sabtu Sunyi, hari Sabtu tanggal 3 April 2021 waktu jam 19 dengan media kanal YouTube. Hari Minggu, Minggu Paskah tanggal 4 April 2021 waktu jam 5.30 dengan media kanal YouTube. Kebaktian tengah pekan atau kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan melalui daring dan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 dengan media kanal YouTube GKP Kampung Sawah dengan pelayan firman Saudari Gracelia Kristia, mahasiswa praktek. Bahan bacaan Ibrani 5 ayat 5 sampai dengan 10 dengan tema taat seperti Yesus. Pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang belum mereda, Majelis Jemaat Gereja Kampung Sawah memutuskan untuk mengadakan perjamuan kudus Jumat Agung via daring atau online pada hari Jumat 2 April 2021 dengan media kanal YouTube GKP Kampung Sawah. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang hendak mengikuti perjamuan kudus Jumat Agung, diharapkan dapat mendaftarkan diri kepada penatua di wilayah masing-masing agar dapat dibagikan roti dan anggur. Untuk mempersiapkan diri kita dalam menyambut dan mengikuti perjamuan kudus yang akan datang, dan sebagai orang berdosa yang telah menerima anugerah keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, ada baiknya kita mencoba secara jujur dan melihat, menguji keberadaan kita agar berkenan di hadapannya. Sebab jikalau kita ambil bagian dalam perjamuan kudus dengan cara yang tidak berkenan, maka kita berdosa terhadap Tuhan. Kegiatan non-kategorial. Dihimbau Komisi Pelayanan Kedukaan dan Pemakaman menghimbau dan mengingatkan kembali kepada seluruh anggota jemaat GKP Kampung Sawah, khususnya kepada kepala keluarga, bahwa untuk tertib kelancaran pelayanan pemakaman serta menghindari sanksi administratif, diharapkan peran aktif anggota jemaat dalam hal pembayaran iuran wajib. Bagi anggota jemaat yang belum memenuhi kewajibannya selama 3 bulan berturut-turut, diharapkan dapat memenuhi kewajibannya dan kepada ahli waris keluarga dimakamkan di GKP Kampung Sawah dan belum mematuhi kewajibannya dalam pembayaran iuran perawatan makam, dapat menghubungi pengurus KPSAP. Dan untuk nama dan nomor telepon terdapat di dalam warta atau lembar warta jemaat. Berita klasikal. Sesuai surat keputusan Majelis Jemaat Gereja sesuai keputusan Majelis Sinode GKP nomor 120/MS strip 28 Romawi /2021 tanggal 13 Maret 2021 tentang susunan personil BP Klasis Bekasi periode 2021-2023 sebagai berikut. Ketua Bapak Pendeta William Alexander, Wakil Ketua Pendeta Brahma Duta Dewa SSI, Sekretaris Penatua Stephen Pratama,
Sekretaris 2 Penatua Janter Manulang, Bendahara 1 Penatua Martin Hendrawan, Bendahara 2 Penatua Restiana Sidabutar, Koordinator KPA Agustina Sabajan, Koordinator KPR Penatua Linggar Kristoferi, Koordinator KPP Penatua Reni, Koordinator Kompri Penatua Damai Kris Saian, Koordinator Komlan Penatua Foneke Tarore, Koordinator Binalitbang Penatua Weli Gurning, Koordinator Diakonia dan Germas Pendeta Debi Wardani SSI. Berita kelahiran. Telah hadir seorang bayi terkasih Natania Putri Ipan di tengah keluarga Bapak Maximilian Ipan Perdomuan Toguan dan Ibu Yeni Setiadi, anggota Jemaat Wilayah 6 pada tanggal 11 Maret 2021. Berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, bayi Natalia Putri Ivan, anak dari keluarga Bapak Maximilian Ivan Perdomuan Toguan dan Ibu Yeni Setiadi, anggota Jemaat Wilayah 6, dalam usia 8 hari, meninggal dunia pada hari Kamis 18 Maret 2021 dan telah dimakamkan pada hari Kamis 18 Maret 2021 di pemakaman GKP Kampung Sawah. Majelis Jemaat dan segenap warga Jemaat menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Teriring doa kiranya Tuhan Sang Pemilik Kehidupan senantiasa memberikan ketabahan, kekuatan, penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berita pernikahan. Untuk warta yang kedua, diinformasikan kepada seluruh warga Jemaat bahwa akan menikah catatan sipil dan pemberkatan nikah untuk calon mempelai berikut ini. Saudara Daniel Gusto Sinaga, anak laki-laki dari keluarga Bapak Amir Sinaga dan Ibu Deliana Hasibuan, dengan Saudari Agatiana Jimin, anak perempuan dari keluarga Bapak Nadih Jimin dan Ibu Susiana Kuli. Catatan sipil pada hari Sabtu 27 Maret 2021. Pemberkatan nikah Sabtu 27 Maret 2021 bertempat di GKPI Sriwijaya Medan, Jalan Sriwijaya nomor 9 Medan. Yang kedua, Saudara Robi Kristanto, anak laki-laki dari keluarga Bapak Seger Rianto dan Ibu Minayu, dengan Saudari Nidia Trianti, anak perempuan dari keluarga Bapak Si Hananto dan Ibu Erni Sriwijayani. Catatan sipil Sabtu 27 Maret 2021 pukul 9.30 pagi. Pemberkatan nikah Sabtu 27 Maret 2021 pukul 10 pagi bertempat di GKP Kampung Sawah. Mohon dukungan doa dari warga Jemaat. Untuk catatan, kehadiran maksimum 75 orang sesuai instruksi gugus tugas Kopis Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kota Bekasi. Persiapan liturgis pernikahan. Persiapan liturgis pernikahan untuk Saudara Robi Kristanto dengan Saudari Nidia Trianti akan dilaksanakan pada hari Selasa 23 Maret 2021 pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di ruang konsistori. Mohon kehadiran calon mempelai beserta keluarga. Pertemuan atau rapat-rapat. Diinformasikan kepada warga Jemaat bahwa rapat Jemaat tahun 2021 akan dilaksanakan secara daring atau online pada hari Jumat 26 Maret 2021, waktu pukul 19 sampai dengan 21 atau jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam dengan media Zoom. Materi rapat Jemaat akan didistribusikan ke Jemaat
mulai tanggal 19 Maret 2021 untuk dapat dipelajari terlebih dahulu. Mohon kehadiran warga jemaat pada rapat jemaat tersebut. Warta lain-lain. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albert Sihaloho, anggota Jemaat Wilayah 6, yang telah menyumbangkan 50 eksemplar buku bukti kas. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan dan pelayanan keluarga Bapak Albert Sihaloho. Keluarga Bapak Maximilian Ivan Perdomuan Toguan mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, serta jemaat, warga jemaat Gereja Kristen Kampung Sawah telah memberikan pelayanannya kepada almarhumah bayi terkasih Natania Putri hingga mengantarkannya ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak Ibu saudara-saudari. Himbauan. Dihimbau kepada bendahara komisi-komisi periode pelayanan 2019-2021 untuk melakukan pengembalian kas kecil komisi kepada bendahara majelis jemaat. Bendahara komisi periode pelayanan 2021-2023 dapat mengambil kas kecil melalui bendahara majelis jemaat. Bertempat di gedung gereja tanggal 28 April 2021 pukul 11 sampai dengan pukul 1. Mohon perhatian seluruh bendahara komisi-komisi. Peneguhan komisi-komisi dan pengurus wilayah. Diinformasikan kepada calon pengurus komisi-komisi dan pengurus wilayah periode pelayanan 2021-2023, peneguhan akan dilaksanakan secara daring pada kebaktian Minggu 28 Maret 2021. Mohon kehadiran calon pengurus komisi-komisi dan pengurus wilayah periode pelayanan 2021-2023 pada kegiatan peneguhan tersebut. Untuk nama-nama pengurus komisi dan pengurus wilayah, Bapak Ibu dapat melihat di warta jemaat yang telah tersedia. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Semakin suram dan muram, sesuram Getsemani di malam hari, karena seorang anak manusia sedang bergumul hebat di situ, bergumul soal hidup dan mati, bergumul tentang berbedanya keinginan dan kenyataan, tentang beratnya harga yang harus dibayar untuk ketaatan dan kesetiaan pada kebenaran. Marilah kita masuk dalam hadirat Tuhan, dalam kerendahan hati, sambil menghayati betapa beratnya pergumulan dan penderitaan Yesus
demi kasih-Nya pada kita. Kita memuji Tuhan dari KKE 217 bait 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, kebaktian Minggu Prapaskah 5 ini bertema hidup dalam perjanjian yang baru, taat melakukan firman-Nya, dengan nas pembimbing dari Yeremia pasal 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yesus, lihat umatku yang menambah Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Sinar maha mulia lahir dari Allah Bapa. Buka dan siapkanlah hati, mulut, pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita silakan duduk.
Kita masuki linati Prapaskah yang kelima. Yesus yang Maha Kasih, dengan segenap hati kami mensyukuri setiap limpahan rahmat-Mu dan berkat-Mu dalam hidup kami. Yesus yang Maha Kuasa, dengan hati terbuka kami menerima ajakan-Mu untuk bertobat, melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan, dan mengikatkan diri dalam ketaatan. Yesus, Kau kupuji, terimalah hidupku, Kau kukasihi. Yesus, Kau kupuji, terimalah hidupku, Kau kukasihi. Yesus yang Maha Agung, dengan hati terbuka kami terima bimbingan-Mu agar Roh Kudus mengendalikan hidup kami. Roh Kudus, Kau kupuji, terimalah hidupku, Kau kukasihi. Roh Kudus, Kau kupuji, terimalah hidupku, Kau kukasihi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kita bersaat teduh untuk pengakuan dosa secara pribadi. Kita berdoa. Ya Yesus, kami mengaku dalam keseharian, kami lebih menyukai kebebasan daripada ketaatan. Sebagai seorang yang sudah dimerdekakan oleh belenggu dosa, sudah seharusnya Engkau menjadi Tuhan atas hidup kami. Namun seringkali kebebasan mengendalikan diri kami, bukan kami yang mengendalikan kebebasan. Hidup kami tidak dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga banyak orang-orang terluka karena kami. Ampunilah kami ya Tuhan, tolonglah kami agar membiarkan Tuhan mengendalikan hidup kami, sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Amin. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku.
Bapak Ibu Saudara diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, anugerah pengampunan diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Biarlah berita anugerah pengampunan ini pun bisa kita terima. Syukur kepada Allah. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur untuk cinta kasih dan kebaikan yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan menopang kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baik, yang memampukan kami untuk berkarya, melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Dan di dalam ungkapan syukur itulah ya Tuhan, pada saat ini kami umat-Mu memberi diri untuk berbakti, memuji, memuliakan Engkau. Bahkan ya Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan sapaan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang kiranya dapat memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami selanjutnya. Oleh karena itu ya Tuhan, urapi setiap kami umat-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar umat-Mu diberikan hikmat untuk dapat mengerti akan firman-Mu serta diberikan kekuatan untuk dapat memberlakukannya di dalam kehidupan hari demi hari. Hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya sebagai manusia, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapinya, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut dan bibirnya, semuanya itu boleh berasal daripada Tuhan, dapat berkenan di hadapan Tuhan, hingga pada akhirnya dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Ampuni kami akan dosa dan salah kami, agar kami layak untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita di dalam Minggu Prapaskah kelima ini, Yeremia pasal 31 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-34, yang berada di bawah judul perikop Perjanjian Baru. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi. Saudara-saudara, untuk hidup di dalam ketaatan kepada kehendak Allah, manusia memerlukan sesuatu yang lebih daripada hanya sekedar usaha dan niatnya sendiri. Agar dapat hidup dengan taat, manusia memerlukan hidup yang baru dari Tuhan, diikuti juga dengan pengertian tentang bagaimana membangun kehidupan yang baru tersebut. Kita menerima keselamatan, pemulihan, pengampunan, serta pertobatan dan pembaharuan hidup adalah semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Karena kasih Allah yang kekal itu, maka Ia telah menganugerahkan belas kasihan kepada kita di dalam Yesus Kristus, agar di dalamnya kita sebagai orang-orang percaya memperoleh keselamatan dari hukuman kekal. Saudara-saudara, ada dua hal penting yang Allah lakukan ketika memulihkan seseorang. Yang pertama, Allah memberikan status yang baru, dari hamba dosa menjadi anak Allah, atau istilah teologisnya dibenarkan oleh iman. Lalu yang kedua, Allah memberikan benih hidup kekal di dalam hati orang tersebut.
Benih hidup inilah yang memungkinkan orang itu terus bertumbuh di dalam kesucian hidup, semakin hari semakin menyerupai Kristus. Saudara-saudara, kisah Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34 ini adalah pembaharuan perjanjian Allah dengan Israel. Si anak kesayangan yang berubah menjadi anak durhaka karena tidak pernah menghargai kasih sayang orang tuanya. Setelah si anak pergi menjauh dan menderita karena dosa bak sampah yang dibuang orang, Israel kehilangan harga dirinya. Mereka kembali sebagai bangsa budak tanpa tanah air dan juga tanpa martabat. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, untuk bangsa yang keras kepala seperti Israel, hukuman dan teguran ini cukup. Israel menundukkan kepala, mereka bersedih, seakan inilah akhir hidup mereka di tangan bangsa lain, musnah dalam sekejap. Tetapi saudara-saudara, Tuhan ternyata tidak membuang mereka. Janjinya kepada Abraham, nenek moyang mereka, ditepati. Keturunannya dipelihara, kesetiaannya tetap berlaku. Si anak durhaka ini dirangkul kembali oleh bapaknya. Sampah-sampah itu dipungut kembali dan dijadikan berharga seperti semula. Allah memulihkan keadaan Israel. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 ini berbeda dengan pemberitaan Yeremia lainnya yang memberitakan persoalan penghukuman bagi bangsa Israel. Tetapi kali ini Yeremia diutus Allah untuk memberitakan kasih karunia kepada umat Israel dalam bentuk janji keselamatan yang baru. Disinilah saudara-saudara, Allah melakukan inisiatif dengan memperbarui perjanjian Sinai yang telah dilanggar oleh bangsa Israel dengan perjanjian yang baru. Isi perjanjian itu tetap sama Bapak Ibu Saudara, yaitu Allah akan tetap menjadi Allah bagi umat Israel. Pembaruannya itu hanya terletak pada media penulisan dari perjanjian itu sendiri. Jika pada perjanjian Sinai janji Allah ditulis pada 2 loh batu yang kemudian dikembangkan menjadi hukum tertulis, yaitu hukum Taurat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada saat ini di dalam perjanjian yang baru, Allah menuliskannya langsung pada hati dan batin umatnya. Allah mengetahui bahwa hati adalah sumber segala perbuatan dosa dan kenajisan. Jika hati seseorang tidak diubahkan, maka sepanjang hidupnya orang tersebut akan berkubang dengan dosa dan terus melawan Allah. Allah menghendaki agar Israel senantiasa mau bertobat dan memperbarui hidup mereka di hadapan Allah. Sebab ketika umat Israel bertobat, itu menjadi tanda bahwa janji keselamatan dinyatakan dalam kehidupan umat Israel. Seperti tadi saya katakan bahwa dulu perjanjian itu dimeteraikan melalui Taurat yang tertulis, yang ternyata itu terus menerus dilanggar oleh bangsa Israel. Maka kali ini Allah mau Bapak Ibu Saudara bahwa janjinya itu dituliskan di dalam hati. Dan inilah Bapak Ibu yang merupakan benih hidup yang baru yang Tuhan taruh dalam hati setiap orang yang mau bertobat. Pertobatan kita meyakini bahwa itu akan membawa keselamatan dan pengenalan akan Allah yang Maha Kuasa. Sehingga dengan pembaruan perjanjian ini, bangsa Israel kemudian diharapkan dapat melaksanakan Taurat dengan setia dan benar, karena mereka pun semakin mengenal Allah dengan benar. Saudara-saudara, perjanjian baru ditegakkan bukan hanya bagi umat Israel yang mau bertobat dan percaya kepada Allah, melainkan ini pun juga berlaku bagi setiap orang yang percaya dari bangsa apapun. Roh Kudus menanam benih hidup baru lewat kehadirannya dalam hati setiap orang percaya. Sehingga kemudian kita bisa mengenal Allah secara benar dan pada akhirnya kita dimampukan untuk taat pada hukumnya, pada firman-Nya, pada perintahnya. Firman Tuhan ini sesungguhnya berbicara mengenai kehidupan baru untuk memperoleh keselamatan. Tuhan memberikan pengharapan baru bagi umatnya.
Pengharapan baru itu akan diperoleh apabila kita senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan yang telah tertanam di dalam batin dan hati kita. Dan bukan hanya sekedar mendengar saja, tetapi juga kita berupaya memohon tuntunan Roh Kudus agar kita juga bisa memberlakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita mau diingatkan terus Bapak Ibu Saudara oleh firman Tuhan yang selalu terngiang di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita akan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Bahkan kasih-Nya adalah kasih yang sempurna. Kasih Allah itu adalah kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Sehingga Allah menyelamatkan kita bukan karena kita layak Bapak Ibu Saudara untuk mendapatkan keselamatan itu. Tetapi semuanya hanya karena kasih karunia Allah yang dinyatakan Yesus Kristus bagi kita. Dan dengan kasih Tuhan itulah maka kita berpengharapan untuk dapat menjalani kehidupan ini. Sebab Tuhan akan selalu menolong kita di dalam menghadapi liku-liku hidup. Bapak Ibu Saudara, dalam percakapan tentang firman Tuhan, banyak kemudian orang yang mengatakan, sebenarnya saya sudah tahu tentang firman Tuhan, tetapi melakukan firman itu yang susah di dalam kehidupan. Pernyataan itu memang tidak sepenuhnya keliru Bapak Ibu Saudara. Karena Allah memang sudah menyatakan firman-Nya bagi kita. Itu sebabnya dikatakan di dalam Yeremia pasal 31 ayat 34, tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Itu benar. Semua orang sudah tahu dan paham akan firman Tuhan. Hukum Tuhan itu telah tertanam di dalam diri kita. Kita sudah mengetahuinya. Oleh sebab itu yang terutama sebenarnya adalah bagaimana kemudian kita menggerakkan hati kita menggerakkan jiwa kita untuk bukan hanya sekedar menghayati, tetapi memberlakukan firman itu di dalam kehidupan kita dengan penuh ketaatan. Dan saat itulah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mampu untuk melakukan firman-Nya dengan penuh kesetiaan, maka kita dapat menikmati berkat dan kuasa dan kemurahan Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan bagaimana kita bisa hidup dengan damai sejahtera, bagaimana kita hidup dengan sukacita bila kita hanya sekedar tahu firman namun tidak memberlakukan firman itu di dalam kehidupan kita dengan ketaatan. Saudara-saudara, sebagaimana bangsa Israel berkali-kali melanggar perintah Allah, sebenarnya mau tidak mau kita juga harus mengakui bahwa dalam perjalanan kehidupan kita saat ini kita juga berlaku seperti apa yang dilakukan oleh umat Israel. Kita melanggar kehendak Allah. Walaupun mungkin bentuk pelanggaran itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu bangsa Israel menyembah berhala, mungkin sekarang zaman ini berhalanya ada dalam bentuk materi, dalam bentuk kekayaan, jabatan, kekuasaan, kesombongan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kesalahan bangsa Israel yang mengakibatkan mereka mengalami pembuangan karena tidak hidup dalam ketaatan pada firman Allah. Peribadahan yang dilakukan hanya sekedar rutinitas tanpa makna. Namun dalam kehidupan sosial sehari-hari mereka jauh daripada apa yang mereka imani di dalam ibadah. Maka kita belajar agar kita tidak demikian. Hidup dalam perjanjian yang baru berarti kita bersedia untuk mengalami pertobatan yang sejati, meninggalkan segala hal yang tidak berarti, meninggalkan dosa dan hidup baru dalam anugerah Allah. Sehingga perjanjian yang baru itu kemudian Bapak Ibu Saudara memotivasi kita untuk bisa berjuang melawan dosa dan mematuhi perintah Tuhan sebagai jawaban iman percaya kita kepadanya. Kemudian kita lebih bersemangat lagi untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Lebih giat lagi memberitakan firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Bahkan menyatakan kasih kita kepada sesama. Saudara-saudara, dalam menghayati perjalanan Tuhan Yesus menghadapi penderitaan dan kematiannya, maka di Minggu Prapaskah kelima ini kita diingatkan betapa kasih-Nya begitu besar mengampuni orang yang mau bertobat dan hidup dalam pengampunan Allah. Sebagai orang yang sudah meninggalkan dosa, maka hidup baru dalam ketaatan akan firman Allah adalah konsekuensi yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Sebagai ciptaan baru di dalam Dia yang disalibkan,
maka ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu melakukan pekerjaan baik. Di dalam bahasa Yunani, pekerjaan baik itu adalah agathos, yang artinya melakukan perbuatan yang memulihkan, menyehatkan, dan bermanfaat bagi sesama. Inilah yang menjadi panggilan kita sebagai umat yang telah hidup dalam anugerah Allah, yaitu membawa kehidupan juga bagi sesama dengan terus menyatakan kasih, dengan terus melepaskan pengampunan dan saling bertolong-tolongan di dalam kasih Allah. Kiranya Allah menolong kita untuk terus melakukan firman-Nya dengan penuh ketaatan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari bersama kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu, Bapak, Saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat, yang nanti di akhir doa kita akan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Saya akan memimpin doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur akan pemeliharaan dan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi pada saat ini, kami tetap dipelihara dan ditopang dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Kami merasakan pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Bahkan pada saat ini ya Tuhan, kami dimampukan untuk bersama-sama berbakti, memuji, memuliakan Tuhan sebagai wujud ungkapan syukur kami kepadamu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, walaupun pada saat ini kami masih beribadah di tempat kediaman kami masing-masing secara daring, tetapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan Tuhan yang memimpin ibadah kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami dapat memasuki Minggu Prapaskah kelima pada saat ini. Terima kasih hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada firman Tuhan. Karena kami boleh ada pada saat ini itu semua hanya karena anugerah daripada Tuhan. Sehingga biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami, sehingga hidup kami pun boleh terus menyenangkan hati Tuhan dengan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman-Mu, agar kami boleh hidup saling mengasihi, saling bertolong-tolongan, mendoakan saudara-saudara kami, bahkan juga ya Tuhan, kami mampu untuk terus menopang sesama kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk taat melakukannya, agar kami juga ya Tuhan dapat tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan untuk menerima berkat anugerah daripada Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam di dalam hati kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami bersatu hati di dalam doa. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan di GKP Kampung Sawah ini. Kami berdoa untuk seluruh anggota majelis jemaat. Kami mau berdoa untuk Ibu Pendeta Dewi, Bapak Pendeta William, dan juga para penatua beserta dengan keluarga mereka yang senantiasa terus memberikan dukungan, motivasi, dan semangat. Biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan, sehingga semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitupun juga kami berdoa bagi seluruh pengurus komisi
Kami berdoa untuk pengawas perbendaharaan jemaat, tim yang ada, bahkan pelayanan di bidang pendidikan melalui TK Mustika Pasundan. Tuhan memberkati guru-guru, staf karyawan, KPS, komite sekolah, sehingga ya Tuhan, kami semua sebagai para pelayan Tuhan dapat bersatu hati, bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan di dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi kegiatan-kegiatan GKP Kampung Sawah dalam minggu-minggu ini yang akan dilaksanakan. Kiranya Tuhan juga memberkati semuanya itu. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk masa raya Paskah yang akan dilakukan. Kiranya Tuhan juga memberkati segala sesuatunya sehingga semua yang dipersiapkan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi peneguhan komisi-komisi dan pengurus wilayah periode pelayanan 2021 sampai 2023. Biarlah Tuhan Engkau memberkati calon pengurus komisi dan pengurus wilayah periode ini. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka dapat menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan dengan penuh kesetiaan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit dan di dalam proses pemulihan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia dalam keadaan lemah fisik. Kami berdoa untuk Bapak Angkaradani, Bapak Arifin Derajat, Bapak Subagio Ngapon, Bapak Lukas Kusnawi, Ibu Asiana Sairin, Ibu Yesiana Harahap, Ibu Hermalina Kusnawi, Ibu Rosalia Otol, Ibu Sujiati, Ibu Rita Keri, Ibu Anih Empit, Ibu Duyati Rikin, Ibu Novi Sairin, Ibu Maria M. Marjuni, Saudari Oktaviani P. Kundimang, Saudara Nicholas Boer, Saudari Eka Novianti. Kami juga berdoa untuk Ibu Sumiarti Tampu Bolon, Ibu Maria Wasina Kadiman, Bapak Soni Antonius, dan Ibu Justina Rustini Otol. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, Opung Sihombing, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parmena Sandang, Bapak Bertus Empi, Bapak Bonin Dimin, Ibu Esther Wakinah, Ibu Selvia Lasso, Ibu Ici, Ibu Asiana Kuli, Ibu Asmani Saiman, Ibu Marsih Baiin, Ibu Halimah, Ibu Asmiati Kuli, Ibu Paijah, Ibu Ani Samad, dan Ibu Ananiman. Bahkan juga saudara-saudara kami yang lainnya yang belum sempat kami sebutkan pada saat ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan penghiburan. Dan kami percaya di dalam iman, dengan perkenanan Tuhan sajalah mereka dapat memperoleh pemulihan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bersama-sama dengan keluarga yang berduka cita karena harus kehilangan orang yang mereka kasihi. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Bapak Maximilian Ivan Pardomoan Taogan, Dagoan, dan Ibu Yeni Setiadi. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada tanggal 18 Maret yang lalu Engkau memanggil pulang anak terkasih dari keluarga ini, yaitu bayi Natania Putri Ivan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan yang akan senantiasa terus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi keluarga terkasih. Biarlah ya Tuhan Engkau yang senantiasa menguatkan mereka sehingga mereka diberikan ketabahan untuk dapat menghadapi semuanya ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan tetap terus memelihara kehidupan mereka. Sehingga kalaupun pada saat ini mereka masih bersedih, mereka bersedih bukan karena orang yang kehilangan pengharapan, tetapi mereka meyakini bahwa Tuhan akan tetap senantiasa terus memelihara dan memberkati kehidupan mereka. Ya Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang akan bersama-sama melakukan pencatatan sipil dan pemberkatan nikah
Kami mau berdoa untuk Saudara Daniel Gusto Sinaga, anak laki-laki dari keluarga Bapak Amir Sinaga dan Ibu Deliana Hasibuan, dengan Saudari Agatiana Jimin, anak perempuan dari keluarga Bapak Nadih Jimin dan Ibu Susiana Kuli pada hari Sabtu 27 Maret 2021 di Medan. Dan juga kami mendukung dalam doa bagi Saudara Robi Kristanto, anak laki-laki dari keluarga Bapak Segerianto dan Ibu Minayu, dengan Saudari Nidia Trianti, anak perempuan dari keluarga Bapak Sihananto dan Ibu Erni Sriwijayani, yang juga akan melakukan catatan sipil pemberkatan nikah pada hari Sabtu 27 Maret 2021 di Kampung Sawah. Tuhan memberkati persiapan-persiapan yang sudah mereka lakukan, bahkan Tuhan terus menopang mereka dengan kesehatan dan kekuatan yang baik, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka bersama dengan keluarga besar mereka masing-masing. Bahkan Tuhan juga memberkati proses persiapan pernikahan yang akan dilakukan agar semua juga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi rapat jemaat tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Maret yang akan datang melalui media Zoom, dan biarlah ya Tuhan di dalam rapat ini Tuhan memberikan hikmat sehingga rapat ini juga dapat berjalan dengan baik, ada kesepakatan dan keputusan yang baik untuk pelayanan yang baik di sepanjang tahun ini. Kami percaya bahwa semuanya itu dilakukan hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami memohon kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa terus nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh hidup dengan penuh pengharapan, kegembiraan dan keberhasilan untuk memperoleh kepenuhan harapan dari apa yang kami dambakan di dalam doa-doa kami. Kami berdoa untuk para janda duda, anak-anak yatim piatu, anak-anak berkebutuhan khusus, ibu hamil, Tuhan mendampingi, memelihara dan menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Tidak lupa juga kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat GKP Kampung Sawah dimanapun berada. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Allah menolong dan memampukan mereka untuk dapat menghadapi berbagai pergumulan itu. Berkati keluarga, pekerjaan dan juga pendidikan mereka. Ya Bapa, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang menjadi korban kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan berbasis gender dalam bentuk fisik maupun verbal. Kiranya Tuhan juga berpihak pada mereka dan juga menolong mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19, biarlah Tuhan juga memberkati, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan kami percaya bahwa berkat Tuhan juga nyata di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga berdoa bagi proses vaksinasi COVID-19 yang sudah berlangsung. Biarlah Tuhan juga memberkati agar semuanya itu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan seluruh warga masyarakat Indonesia mendapatkan haknya untuk memperoleh vaksinasi ini. Sehingga kami berharap di dalam iman bahwa pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu, dan ajarlah kami untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi para tenaga medis agar mereka juga diberikan kekuatan kesehatan untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai garda terdepan di tengah-tengah penanganan COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi Gereja Kristen Pasundan, baik aras jemaat, klasis, sinode, oikumene. Tuhan juga berkati agar kami juga boleh hadir sebagai gereja bagi sesama dimanapun Tuhan menempatkan kami. Bahkan kami berdoa secara khusus juga untuk BP Klasis yang pada saat ini masih melakukan rapat klasis, dan juga para pengurus BP Klasis yang baru. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa bagi Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih GKP. Biarlah Tuhan juga menjadikan YBSDK ini menjadi alat saluran kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan, sehingga kehadiran kami gereja boleh dirasakan di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan kami. Kami mohon Tuhan tolong setiap tugas tanggung jawab, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah, supaya semakin maju untuk menunjukkan pelayanan yang baik kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk kedamaian di negeri kami ini ya Tuhan, biarlah tetap terjaga dan tetap tenang. Ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau mendengarkan segala apa yang menjadi harapan kami, dan biarlah setiap doa-doa kami ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari.
kami akan mengakhiri ibadah kami, tetapi biarlah penyertaan dan juga pemeliharaan Tuhan itu tetap terus Tuhan nyatakan bagi kami. Inilah ya Tuhan ungkapan syukur kami, inilah permohonan kami, ampuni kami akan salah dan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dengarkanlah doa kami ini ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan yang kita berikan dengan tulus dan sukacita, bukan untuk mendapat balasan, tetapi sebagai tanda terima kasih karena Tuhan telah lebih dahulu memberikan kebaikan bagi kita. Seperti kata Paulus kepada jemaatnya di Efesus, demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA yang telah disediakan atas nama Gereja Kristen Pasundan, atau dapat Bapak Ibu Saudara-saudari berikan kepada majelis-majelis dan pengurus wilayah masing-masing. Kita akan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 302 bait pertama dan kedua. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita bangkit berdiri. Kita satu hati dalam doa. Tuhan, inilah tanda terima kasih kami atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus belajar untuk selalu mensyukuri setiap berkat Tuhan apapun keadaannya. Tak dapatlah kami menghitung berkat yang Kau limpahkan kepada kami, terlebih dalam situasi pandemi ini. Engkau tetap menyertai dan memelihara kami. Engkau membuka jalan agar kami mendapat rezeki yang Tuhan sediakan. Terimalah persembahan syukur kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk tetap taat dan setia mempersembahkan syukur kami, karena Tuhan sendiri yang sudah meneladankannya bagi kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama menjalani Minggu Prapaskah kelima ini dengan kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, bahwa perjanjian yang baru dengan Allah mengundang respons umatnya untuk berkomitmen ulang terhadap panggilan hidup setia di dalam firman-Nya. Maka setialah dan jalanilah firman Tuhan dengan penuh ketaatan sebagai wujud cinta kasih kita kepadanya.
Saudara-saudara, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Prapaskah kelima. Tuhan Yesus memberkati.